Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rama Nasution di acara Bincang Santai. Acara Bincang kita kali ini masih di Studio Lokananta 2, kawasan Alam Arjuna, Cijeruk, Bogor. Di acara Bincang kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang penghafal Quran, Mas Thorik Abdul Halim. Assalamualaikum Mas Thorik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya panggil Ustadz aja ya. Gimana? Ustadz ya? Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini baru pertama kali ke kawasan Alam Arjuna? Iya, betul pertama. Oh gitu ya. Ini seger banget nih kayaknya nih. Sangat. Ini acara bincang Mas Thorik. Ustadz, jadi istilahnya kita bincang santai, kita santai aja, kita bicara dengan para Ranger Nusantara. Ustadz, gimana kegiatan hari kali ini? Ustadz, tolong terang kepada para Ranger Nusantara. Kegiatan sekarang alhamdulillah, saya sebelumnya lulusannya dari Pondokan, Mahat Hufaz Darul Munir. Saya selesai 30 juz di sana dan sekarang saya mengajar Al-Quran di sana. Di Mahat Hufaz Darul Munir. Masalah. Saat itu dalam menghafal Quran itu ada cara-cara gimana? Ada Pak? Kira-kira ini bagaimana Pak? Saya dari awal menghafal juz 30, kemudian juz 29, 28, disambung juz 1 sampai ke juz 27. Nggak punya, maksud saya caranya nggak hanya satu. Gitu. Ada banyak cara. Jadi saya coba-coba. Cara yang pertama dirasa masih lama ngafalnya, saya ganti cara yang lain. Cara yang pertama saya ngafal di surah An-Naba di 30 ya, karena ayatnya pendek-pendek. Gitu. Jadi yang pertama saya baca ayat 1. Masya Allah, ya. Ayat 1 saya ulang-ulang sampai mulut saya nggak kelibet lagi dengan baca ayat 1 itu. Masya Allah. Kemudian saya sambung dengan ayat kedua. Setelah ayat kedua bisa, saya sambung ayat 1 dan 2 satu nafas biar ingat. Jadi maksud saya, kalau saya nggak sambung, khawatir setelah baca ayat 1 lupa ayat 2 nya. Masya Allah. Jadi ayat 1 dan 2 saya sambung satu nafas. Itu jika sudah hafal 1 sama 2, lanjut ayat 3. Caranya yang sama, diulang-ulang sampai mulut lancar dan otak pun ingat. Karena ayatnya pendek, mudah diingat ya. Ya, siap, Masya Allah. Nah, ayat ketiga sudah bisa, saya sambungnya dengan ayat kedua. Nah, kemudian saya lanjutkan terus sampai ayat terakhir saya ngafal. Setelah itu, saya satukan. Disatukan baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir saya hafal, diulang-ulang sampai saya lancar. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian saya mulai lanjut ke juz 29, 28 masih cara yang sama. Ke juz 1 secara yang sama sampai saya ingat itu di juz 9 kurang lebih ya. Di juz 9 baru saya pikir masih terlalu lama cara ini. Masya Allah, ada cara lagi, ada cara yang lain, gimana? Akhirnya saya tanya kakak kelas waktu itu yang sudah selesai, karena dia waktu itu selesainya cepat. Masya Allah. Nah, saya tanya cara ngafalnya, dia sarankan pakai Quran per kata. Saya coba lah itu. Jadi maksud penggunaan Quran per kata itu begini. Ada kita membaca Arabnya, di bawahnya ada artinya. Jadi sistem cara menghafalnya menggunakan arti. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kan dari Pondokan saya sudah dapat keilmuan bahasa Arab meskipun sedikit. Nah, itu membantu karena saya juga membaca artinya. Jadi kalau saya lupa, saya ingat kata pertama di ayat itu. Kalau saya lupa lanjutan ayatnya, ingat kata pertama di ayat itu. Kalau udah ingat, misal katakanlah qul. Nah, kita selama menghafal satu halaman, pasti kita ingat kan letak qul ini ada di mana aja dan lanjutannya apa. Itu jadi bantuan ya buat saya. Begitu ya, Masya Allah. Sampai selanjutnya seterusnya seperti itu kurang lebih. Nah, di akhir-akhir hafalan saya, baru itu saya lain lagi. Ada cara jadi, lain lagi? Untuk menghafal, saya bacanya nggak terlalu lambat. Kalau terlalu lambat malah buat saya agak lama gitu. Saya percepat itu. Alhamdulillah di 1 bulan terakhir saya setoran 8 juz. Menghafal, setoran, selesai setoran saya mundur lagi, siapin lagi, setoran lagi. Nah, kurang lebih untuk sampai hafal tapi belum lancar, baru sampai hafal saya 10 menit satu halaman. Masya Allah. 10 menit satu halaman, tapi masih melancarkan lagi baru disetorkan. Ini baru sampai hafal per ayat, belum urutan ayat 1 ke ayat 2 ke ayat 3. Nah,
Mungkin seperti itu. Masya Allah, Mas Tab. Jadi beberapa cara itu, jadi metodenya tadi itu kita dapatin dengan cara istilahnya untuk dapat memahami juga ya arti Memahami artinya, betul. Tafsir, Jadi sambil membaca, sambil menghafal Al-Quran, kita sambil baca artinya juga. Masya Allah, Mas Tab. Ini kan sekarang Ustaz kan mulai bergabung di yayasan kita, Majelis Peduli Masyarakat nih. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Ustaz nih bisa bergabung di MPM 1311 ini? Silakan, Power Ranger Nusantara. Alhamdulillah. Ya, jadi yang saya tahu MPM banyak dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, ya. Ya. Nah, yang saya harapkan keikutsertaan saya di sini, Masya Allah. karena saya juga lebih kepada Al-Quran, maksud saya bisa dikatakan mungkin bakat atau lainnya, saya lebih merasa dekatnya dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, Ya. karena MPM juga dekat Al-Quran dan punya nama yang tinggi, Masya Allah. Ya. harapan saya bisa membuat orang tertarik dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Dengan begitu, bukan saya saja, maksud saya seluruh MPM, dan saya ikut andil dalamnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, Mas Tarik, semoga berkah nih dengan bergabungnya Tarik ke MPM. Mas Tarik, kasih dong apa namanya motivasi atau kiat-kiat kepada para Rangers Nusantara sebagai penghafal Quran gitu. Silakan. Ya, ada satu kata-kata yang saya sempat terpikirkan itu sudah lama, sudah cukup lama, dan masih saya ingat terus. Di Al-Quran ada ayat, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kemudian kita aplikasikan ke kehidupan. Ketika kita menjaga Al-Quran, ketika kita menjaga apa yang dijaga oleh Allah di diri kita, maka otomatis Allah akan menjaga diri kita. Itu yang jadi motivasi maksudnya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Tat, sangat menyentuh sekali dan kita bisa apa namanya menjalani apa motivasi dari Ustaz Tarik. Terima kasih Ustaz Tarik atas waktu dan kesempatannya. Baiklah para pemirsa Binsan MPM TV, itulah tadi bincang santai kita bersama Tarik Abdul Halim, seorang penghafal Quran. Saya masih bersama di Lokananta 2, kawasan Alam Arjuna Cijok, Bogor. Saksikan terus acara Binsan setiap hari Sabtu jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.